Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah. Saya dari kelas Supri IPS 2. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Bisa menemukan tanpa memikirkan efek serta luput di dasar laut, di kota. Persoalan sampah warga. Setiap hari kita pasti pernah mendengar berita tentang pencemaran lingkungan di sekitar kita yang sangat memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran nggak sih apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, pencemaran lingkungan mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan dari Hidup Kementerian Indonesia pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Nah, atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Saya akan membahas faktor-faktor. Pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia. Misalnya, kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua, dibalik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru, apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang tentunya menyebabkan polusi ya teman-teman. Jadi polutan bisa terbentuk makhluk hidup, zat atau energi. Wah, pastinya banyak banget nih bentuknya. Betul sekali, suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada di waktu yang tidak tepat atau berada di tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan mengenal jenis pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan ada pencemaran suara loh. Kita akan membahas secara singkat satu persatu ya. Jadi yang pertama ada pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna, misalnya dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya yang mencemari udara. Polutan salah satu contohnya adalah CO, CO2, ada RO, dan di situ ada satuan polutan. Bisa dinyatakan dalam dBm atau part per million. Nah, itu adalah pencemaran udara. Selanjutnya, bagaimana dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah terjadinya karena masuknya zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, dan air laut. Itu pencemaran air. Ada juga pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain ke dalam areal tanah. Bisa terjadi dalam bentuk pencemaran biologi dan pencemaran kimia. Nah, ada lagi pencemaran organik. Pencemaran organik adalah sampah organik yang dibuang ke perairan akan mengalami pembusukan oleh bakteri yang banyak membutuhkan oksigen sehingga menyebabkan kadar oksigen berkurang.
dan menyebabkan organisme-organisme di ekosistem perairan tersebut kekurangan oksigen. Bisa berakhir kematian ya. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Nah, masih ada nih pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu yang mengubah persepsi siang atau malam sampai mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dampak pencemaran cahaya itu ada burung pergi jauh di jam-jam yang tidak biasa karena terkecoh karena cahaya terang di malam hari. Di situ ada juga hewan yang kesulitan mendapatkan makanan karena jadwal siang dan malam yang terlihat baur misalnya bisa tertukar nih, sehingga terjadi juga gangguan pada pola pertumbuhan tanaman itu karena pencemaran cahaya. Kelihatannya sih simple, tapi sangat berpengaruh juga di sini. Selanjutnya, pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh karena suara bising yang berlangsung secara terus-menerus seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Nah, suara yang timbul akibat melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran dan dapat memengaruhi sistem metabolisme. Bisa juga kalau misalnya selera musiknya nggak sama nih, bisa menjadi pencemaran juga ya. Di situ pencemaran suara dapat menyebabkan gangguan-gangguan metabolisme, gangguan tekanan darah, gangguan jantung, dan bisa jadi darah tinggi nih ya. Karena nggak suka nih musiknya didengarin terus-menerus. Cukup di sini saja presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.